Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Yu Urang Usep. Saya hari ini akan membuat umpan fermentasi sesuai dengan permintaan dari pemirsa. Ada yang bagi umpan resepnya. Saya berusaha di sini yang biasa saya gunakan dalam kegiatan memancing di Sungai Tanduy, bisa di Cijolang, di Sungai Citanduy, Cijolang, Ciganyeng, atau di sungai-sungai yang lain, di Cikembang misalkan. Itu bisa menggunakan dengan menggunakan umpan fermentasi yang saya gunakan itu minimal ada 5 macam bahan yang digunakan dalam proses pembuatan umpan fermentasi ini. Yang pertama itu bahan pokoknya kacang tanah, terus yang kedua jagung manis atau sweet corn, yang ketiga galendo, yang keempat singkong mentah, terus yang kelima adalah hijau itu ada 5 macam, minimal 5 macam. Jadi itu tolong dicamkan baik-baik. Itu mulai dari kacang tanah, jagung, terusan galendo, terus singkong dan hijau. Itu perlu diperhatikan. Itu sebagai bahan utama kita yang biasa digunakan oleh saya dari tim channel Yu Urang Usep. Itu biasa menggunakan itu semua. Ini saya bisa dilihat, ini bahan kelapanya. Ini untuk membuat santan yang nanti dibikin galendo. Tapi ini dalam proses, nanti setelah kita kumpulkan semuanya, ini kan perbandingannya itu satu-satu semua. Cuman dalam hal hijau itu seperlunya saja, jangan terlalu banyak, terutama untuk ikan yang kayak ikan apa ya, keting. Kalau di daerah Ciganyeng itu kan terlalu gurih, kalau pakai keju terlalu banyak itu akan mengundang cepat. Jadi sebelum kena sambaran ikan nilem atau ikan balar atau ikan berempanon istilahnya ke orang sini, itu tidak harus banyak itunya, kejunya. Jadi tolong diperhatikan. Ini saya menggunakan ya biasa menggunakan seperti itu. Kita ikuti rasa prosesnya. Ini nanti saya parut kelapanya, dibikin santan, dibikin galendo. Terus nanti sama jagungnya diparut. Kalau bisa di blender juga bisa. Singkongnya diparut mentah. Terus dengan perbandingan satu. Nanti untuk kelapanya dua butir kelapa yang agak cukup besar. Nanti bikin seperti itu. Mungkin untuk sementara seperti itu. Nanti kita ikuti aja. Setelah itu dibikin semua lembut, nanti kita aduk semua jadi satu. Terakhir kita langsung digodok di atas tungku api yang cukup lama, lumayan lah, sekitar 1 jaman. Kita dibikin terus seperti itu sampai kental, sampai terasa matang benar gitu. Antara singkong, jagung segala macam itu setelah digodok sampai matang sehingga nanti terjadilah bahan baku untuk dioplos lagi. Nanti dibiarkan difermentasi. Setelah itu kita tiriskan, kita dinginkan. Setelah digodok matang 1 jam itu digodok, nanti
kita didinginkan, baru masukkan ke dalam botol. Ke dalam botol itu sehingga sehingga terjadi fermentasi. Nanti baunya itu akan wangi, keluar seperti bau tape, dan itu harus dibuka. Kalau misalkan di dalam wadah ditutup rapat, nanti kalau udah metentang keras itu harus dibuka, dibuka anginnya, jadi semacam ada udara gitu, udara ini hasil pernapasan itu sendiri dari bakteri mungkin, tapi yang menguntungkan bagi kita. Keluar lagi, tutup lagi, kita aduk lagi, tutup lagi, gitu, seperti itu sampai nanti dibiarkan sampai berhenti, nggak mengembang lagi. Setelah itu baru kita bisa pakai. Biasanya sekitar berapa minggu atau bulan ya, 1 bulan lah bisa dipakai. Tapi itu untuk ikan-ikan besar itu umuran segitu belum bisa dipakai, jadi harus menunggu beberapa bulan kemudian, itu mungkin sampai tahunan baru bisa. Soalnya kan asal jangan sampai bau tengik istilahnya, atau jamuran agak bisa diantisipasi kalau ada jamur, cuman kalau untuk tengik itu nggak bisa dibikin umpan yang baik itu untuk ikan. Sementara gitu aja, nanti kita ikuti aja prosesnya sampai selesai, dan kita bisa melihat nanti bentuk setelah proses ini dibikin, nanti yang sudah jadi ya seperti ini, kira-kira nanti bisa dipertunjukkan. Mudah-mudahan lah nanti dari kalau ada permintaan dari pemirsa, mungkin ada pertanyaan, ada komentar, ada apapun, silahkan. Saya mencoba berusaha menampung saran dan kritik dari teman-teman semua demi perbaikan ke depan. Terima kasih. Kelapa udah siap, kemudian dibikin santan. Jadi yang saya sebutkan tadi, ini parutan kelapanya, ini dibikin santan. Tapi untuk tadi yang saya sebutkan bahan bakunya Galendo, itu Galendo harus ada. Ini nanti untuk membuat semua bahan itu menjadi matang, karena nanti digodokan pakai air santan ini. Nanti bahan disatukan, nanti kita lihat disatukan, nanti di dalam ketel nanti diseduh dengan air santan ini. Dari air santan ini nanti digodok terus diaduk-aduk sampai kental. Kita ikuti. Kelapa udah siap, kemudian dibikin santan. Jadi yang saya sebutkan tadi, ini parutan kelapanya, ini dibikin santan. Tapi untuk tadi yang saya sebutkan bahan bakunya Galendo, itu Galendo harus ada. Ini nanti untuk membuat semua bahan itu menjadi matang, karena nanti digodokan pakai air santan ini. Nanti bahan disatukan, nanti kita lihat disatukan, nanti di dalam ketel nanti diseduh dengan air santan ini. Dari air santan ini nanti digodok terus diaduk-aduk sampai kental. Kita ikuti terus. Nah, pemirsa, ini bahan yang tadi udah diaduk mentah semuanya, bahan yang 5 tadi, dari mulai singkong, keju, jagung, Galendo, terusan singkong, pokoknya yang 5 tadi lah, jagung manis, itu diaduk seperti ini. Nah, nanti kita udah siapkan santan yang tadi dari kelapa 2 butir itu tadi. Ini nanti disatukan ke tempat ini langsung disatukan, ini masukkan ke sana. Ini kita aduk sampai matang. Jadi prosesnya ya gampang-gampang saja sebetulnya. Jadi ini nanti disatukan nanti ke sana, nanti sampai matang, diaduk sampai kental, sampai tidak cair lagi gitu. Jadi tinggal nanti bahan yang sudah siap, bahan baku
masih bahan baku juga. Jadi umpan, tapi itu bahan baku umpan yang belum dioplos gitu istilahnya. Nanti difermentasi, ini bahannya nanti ikuti aja terus, ini langsung disatukan nanti terus nanti diaduk ya. Terus kelanjutan tadi digodok, ini umpan yang sudah tadi diparut yang 5 masih digodok sampai nanti mengental. Ini sampai benar-benar matang, bisa diaduk jangan sampai angus. Ini pemirsa, dengan kondisi api ini nggak dipakai kompor pemirsa, kayak hawu biasa. Seperti bikin wajit kalau orang Sunda bilang mah gitu cenah ya teh. Ya bikin terus aduk terus sampai nanti nempel pada rapet istilahnya, ngerak, boleh hangus berarti sampai mengental keras sampai tua, sampai matang, biar tidak istilahnya nanti ada tengi ada jamur ya. Ikuti terus ya sampai akhir, nanti hasil akhirnya sampai bunyi peletuk pemirsa ya, bikin wajib. Terus aja diaduk ya. Ada yang kesal juga sih. Ini pemirsa, ini hasil akhirnya. Ini sudah matang, tinggal pendinginan, nanti dimasukkan ke dalam botol, terus nanti dibiarkan ditutup rapat, karena masuk udara nanti akan jadi fermentasi sampai ada gasnya gitu, tapi ini kalau misalkan terlalu keras dibuka pelan-pelan, tutup lagi gitu sampai nanti berakhir dengan tidak ada gas gitu. Itu insya Allah bisa dipakai untuk mancing ikan di sungai, baik untuk di Citandui maupun untuk di mana-mana tempat asal jenisnya ya, sebangsa ikan nilem, balar ataupun nilem, balar sama were bisa juga. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Semoga menjadi berkah bagi kita, ada semacam solusi bagi pemula yang mancing, misalkan ingin ya kita coba aja dengan umpan seperti ini. Nah, seperti ini mudah-mudahan ada manfaat, bisa dipergunakan dengan baik oleh teman-teman sekalian. Nanti masalah ini dioplosnya nanti, ini umpan ini dioplosnya nanti bisa dengan bolu ati tambah bisa lapis legit atau dengan kue klik bisa. Itu
sesuai selera lah nanti kekentalannya, kekenyalannya. Bagi yang memancing ikan nilem atau untuk di sungai itu nanti bisa diukur dengan rabaan tangan kita, bisa kita istilahnya apa, lemesnya sampai segimana, jangan terlalu keras atau gimana, itu bisa diukur di situ. Juga nanti rasanya manis apa, misalnya agak asin atau itu bisa dirasakan dengan lidah nanti si yang ingin meracik umpan tersebut. Nanti tentang peracikannya nanti kita langsung aja dipraktekkan pada video berikutnya. Nanti pas saya memancing, insya Allah saya akan langsung praktekkan cara mengoplosnya, terus nanti langsung kita dengan teknik memancing yang digunakan. Itu saja, terima kasih yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini hasil dari menggodokkan tadi siang yang sudah difermentasi, yang sudah yang sudah diwadahi, masukkan ke dalam wadah, ke dalam botol aqua. Ini baru difermentasi, nanti ini diperkirakan sampai 3 bulan lah, 3 bulan insya Allah itu udah selesai fermentasinya, udah selesai, nggak ada gasnya. Nanti dibuka, ini kalau misalkan nanti tentang keras, ini dibuka, ini biarkan, tutup lagi gitu ya, jangan sampai nanti pecah ininya, meledas tuh ya. Gitu aja, terima kasih.